Selamat malam sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Malam hari ini berjumpa lagi bersama saya, Pendeta Stella, Pati Pelohi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kanan Kenangan Mupel Kaltim 1 dalam program Night Call GPIB. Sebelum kita beristirahat dan mengakhiri sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur di sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas. Kami juga boleh ada bersama dengan jemaat Tuhan untuk beribadah, dan kami sebentar akan beristirahat. Namun sebelum kami beristirahat, biarkanlah kami dikuatkan dengan sabda Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Tolonglah kami dalam pengertian dengan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah bagi kami ya Kristus, berfirmanlah sebab kami dengan penuh syukur sukacita menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 5, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, "Pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan, tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir." Tetapi Naaman marah lalu pergi sambil berkata, "Sungguh kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kulit itu. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Demikian firman Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara, kita yang hidup di abad modern ini mempunyai tuntutan yang seringkali menjadi standar hidup, yaitu segala sesuatu harus mempunyai bukti baru bisa percaya. Istilah-istilah seperti barang bukti berupa dokumen, benda, surat, atau saksi fakta yaitu manusia adalah hal-hal yang sangat diperhatikan oleh manusia modern agar ia bisa menjadi percaya sesuatu. Bagi manusia di masa ini, tanpa ada barang bukti yang bisa diraba, dipegang, dilihat, maka tidak akan ada yang namanya kepercayaan bahkan iman. Namun masalahnya, apakah hidup beriman dan beragama itu mengutamakan bukti atau pembuktian? Disinilah masalah bahwa hidup beriman itu memang di satu sisi memerlukan pembuktian-pembuktian ini dan itu. Misalnya kalau kita mengaku Kristen, maka buktinya adalah bahwa kita pergi ke gereja. Kalau kita suka pakai kalung, maka kalungnya salib. Di rumah ada kalender gereja dan bergambar perjamuan Yesus dan lain-lain. Namun di sisi lain, ibu, bapak, dan saudara, dalam rangka hidup beriman, maka bukti atau pembuktian itu bukan segala-galanya. Bukti bukan hal utama dalam rangka menjadi seorang yang beriman. Mengapa? Karena dimensi iman yaitu etika dan moral tentang bagaimana menjadi seseorang yang baik, menjadi seseorang yang suka berdamai, hatinya pemurah, hatinya pengasih, pengampun, dan lain-lain. Pertama-tama bukan soal akal budi, bukan soal rasio yang harus dibuktikan dahulu, melainkan apa yang dirasakan. Karena itu dalam rangka beriman, maka ikatan perasaan adalah segala-galanya. Karena itu merasa punya rasa, sudah ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan, maka kita menjadi orang yang beriman dan percaya. Inilah yang tradisi gereja sebut dalam bahasa Latin fides quaerens intellectum.
atau dalam bahasa Inggris faith seeking understanding, yang artinya iman mencari pengertian. Perhatikan bahwa iman adalah hal pertama yang ada supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa mengetahui sesuatu. Itu berarti bahwa iman menjadi ukuran untuk kita mengerti sesuatu, dan iman menjadi ukuran untuk kita memiliki pengetahuan. Karena iman itulah, maka kita pun bisa mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada para murid tentang ketidakpercayaan Thomas. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Hal yang sama pada tema renungan ini, yaitu percaya walau tidak melihat. Hal inilah yang mau diungkapkan dalam sebuah pengalaman iman Naaman. Ayat 9-10 dikatakan di sana, kemudian Naaman datang di depan pintu Elisa, pergi, lalu disuruh pergi, mandilah 7 kali di sungai Yordan, tubuhmu akan pulih dan menjadi tahir. Elisa adalah seorang abdi Allah yang menjalankan tugasnya sebagai nabi di kerajaan Israel Utara. Elisa ini mempunyai kepribadian yang menarik dan berbeda dari kebanyakan nabi-nabi palsu yang sering mencari keuntungan secara finansial dari umat Tuhan. Dalam menjalankan karya pelayanannya, Elisa telah dididik baik oleh sang gurunya Elia bahwa sangat sadar pelayanan itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan pelayanan itu adalah sebuah ungkapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Karena itu tidak tepat rasanya untuk ia mengenakan tarif atau meminta imbalan. Atas kepribadiannya yang menarik ini, Ibu Bapak Saudara, inilah semua orang datang mencari Elisa untuk meminta nasihat, meminta pertolongan, termasuk Naaman yang disebut sebagai panglima Raja Aram. Kedatangan Naaman tentu saja bersifat darurat karena dia sedang sakit penyakit kulit semacam kusta yang ia derita. Atas penderitaan ini tentu saja ia sangat berharap bahwa ia akan segera mendapatkan pertolongan dan kesembuhan itu. Pergi dari Aram, Syria, menemui Elisa di Samaria, tentu saja disertai sebuah komitmen untuk melakukan apa saja agar ia bisa sembuh. Secara tradisional ia memahami bahwa praktek pengobatan para tabib yang menolong itu dengan menyentuh bagian yang sakit dan ia bisa sembuh. Disinilah apa yang berbeda dari kebiasaan zaman itu pun terjadi ternyata. Pada ayat 10 disebutkan bahwa Elisa tidak langsung menolong seperti apa yang Naaman harapkan. Elisa justru memintanya masuk dan mandilah ke dalam sungai Yordan sebanyak 7 kali banyaknya. Tak pernah terbayangkan dalam pikiran Naaman bahwa Elisa sebenarnya sedang memberikan pengajaran berharga kepadanya tentang kuasa Tuhan yang dapat bekerja di luar batasan waktu dan tempat, dan kuasa Tuhan itu juga bisa bersifat omnipresent atau ada di mana-mana. Sesuai tema hari ini bahwa Naaman diminta untuk percaya aja. Sekalipun ia tidak melihat secara langsung bagaimana cara Tuhan melalui hambanya menjadikannya tahir. Nanti kesembuhannya terjadi pada Naaman ini menggunakan kata tahir yang merupakan kata dalam bidang keagamaan. Orang yang disebut tahir berarti ia dianggap sakit karena telah melanggar perintah Tuhan. Tahir dipakai untuk menjelaskan dosa ini adalah dosa kepada Tuhan. Pentahiran Naaman adalah tanda bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya karena dulu telah melanggar perintah Allah. Dengan ditahirkan itu, terbukalah kesempatan Naaman untuk mengalami pembaharuan hidup hingga ia pun dapat mengakui Allah Israel sebagai satu-satunya penolong dan juru selamat. Ayat 11-12 dikatakan respon Naaman ternyata ia harus marah gitu ya. Ia marah. Ia pergi sambil berkata, sungguh kukira ia pasti keluar menemuiku dan berdiri, menyebut nama Tuhan, menggerakkan tangannya, menyembuhkan penyakit kulit itu. Lalu ia berpaling dan pergi dengan geram, dengan sebel mungkin. Pada ayat 11-12 tergambar betapa tidak mudah bagi Naaman untuk percaya pada sesuatu tanpa melihat. Percaya sesuatu tanpa melihat bagaimana proses kesembuhan itu terjadi. Ayat ini ingin menjelaskan reaksi spontan Naaman, marah
geram karena seperti mendapatkan penolakan dari Elisa. Sikapnya yang marah, geram ini lalu cerminan betapa Naaman memakai otoritas posisi sebagai seorang pejabat negara, panglima perang Raja Aram yang sangat terkenal itu. Sementara lalu ia lupa bahwa di hadapan Tuhan, semua yang namanya posisi kedudukan, pangkat, jabatan tidak ada pengaruhnya. Yang sebenarnya diminta dari Naaman adalah percaya saja bahwa apa yang Tuhan buat melalui hambanya Elisa itu adalah baik adanya. Sekalipun nantinya Naaman akan taat ya pada perintah Elisa, dia mandi 7 kali di sungai Yordan, ia lalu menjadi tahir. Namun kita bisa maknai bahwa untuk bisa percaya saja itu gak mudah. Butuh perjuangan besar untuk meninggalkan ego kita, mematikan status-status kita, termasuk status seorang panglima seperti Naaman. Dengan percaya saja Naaman menjadi seseorang yang tahir dan akhirnya beriman kepada Allah Israel yang satu-satunya penolong dalam hidupnya. Karena itu ibu bapak saudara sahabat GPIB, dari firman Tuhan ini kita belajar refleksi yang pertama. Tema kita adalah percaya walau tidak melihat. Adalah sebuah kisah tentang proses menjadi beriman yang ternyata tidak mudah pada seorang bernama Naaman. Mengapa tidak mudah? Karena dalam berhadapan dengan Tuhan dan hambanya Elisa, Naaman bukan memilih taat, tetapi memakai otoritas posisinya sebagai seorang pejabat tinggi negara, dan semua status ini tentu tidak relevan dalam menerima berkat Tuhan. Di sini kita belajar seperti Naaman yang berproses untuk taat tanpa menyombongkan status apapun yang kita miliki atau yang kita sandang. Tidak ada gunanya marah, tidak ada gunanya geram, karena hal itu akan semakin membuat kita jauh dari pertolongan Tuhan. Mari kita belajar percaya saja sebagai sebuah permohonan kerendahan hati untuk ditolong oleh Tuhan di saat kita lemah, di saat kita rapuh, di saat kita terbatas. Kedua, mari kita hayati terus kata-kata Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, iman itu pertama-tama bukan soal bukti dan pembuktian, melainkan soal pemberian diri untuk dipimpin, ditolong oleh Tuhan. Kita mau menjadi seperti Naaman yang menjalani proses beriman dengan tekun, sekalipun terkadang kita marah, kita geram, karena ketidaktahuan atau karena kebodohan kita dalam memahami kehendak Tuhan. Namun sekali lagi, berbahagialah orang yang mau terbuka, orang yang mau terus dipimpin oleh Tuhan untuk memahami jalan-jalan Tuhan yang penuh dengan misteri itu. Hanya dengan terbuka dan taat, maka kita boleh berharap besar bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Itulah yang menjadi pengalaman Naaman dan juga kita di hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kita bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan sabda Tuhan dan kami boleh merenungkannya dan kami boleh mendapatkan pelajaran berharga dalam kehidupan beriman Naaman. Biarkanlah kami mau bersyukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan yang nyata sekalipun seringkali kami tidak melihat langsung. Tapi biarlah kami memilih untuk tetap percaya, kasih dan pertolongan Tuhan selalu ada pada kami. Malam ini semua kami, sahabat GPIB akan beristirahat. Tuhan berkati istirahat kami hingga besok pagi kami bangun dengan tubuh yang baik dan sehat, sehingga kami boleh dapat menjalankan tugas aktivitas kami dan kami tidak pernah jemu dan bosan untuk melakukan kebaikan. Berkati semua kami di mana saja berada. Ini kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu. Tuhan berkati.